Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator, host dan co-host serta panitia seminar. Secara khusus Bapak Dekan Fakultas Hukum Untak Surabaya, Bapak Dr. Slamet Suartono, Kemudian 2019. Ibu Kaprodi Magister Hukum, Saya ada 2019 itu ada. para narasumber yang saya hormati, para sejawat dokter, para peserta webinar yang saya hormati. Pada kesempatan keempat, bagian saya bicara soal tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Tentu saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Slamet, kemudian Pak Dr. Ruto, kemudian Bu Dr. Yovita, Ibu Erni Herlin. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi saya, saya ingin membacakan puisi. Izinkan saya membacakan puisi, judulnya Catatan Jujur Seorang Dokter. Dokter kok malpraktek? Dulu kukira dokter itu hebat, bisa hidup bahagia, dihormati orang, tentunya banyak duit. Dulu kupikir dokter itu orang mulia, bantu orang banyak tanpa pamrih. Tapi ternyata aku salah. Ternyata lebih enak jadi dukun yang celup-celup batu di air. Walaupun sampai ada orang tewas dan tak pernah sembuh, tapi tak pernah dituntut. Sekarang mau jadi dokter susah, sedang menempuh pendidikan dokter, malah tambah susah. Mulai sertifikasi kompetensi, syarat ini syarat itu untuk praktek, sampai tuntutan malpraktek yang selalu menghantui. Aku heran, kenapa makin banyak kasus yang mencoreng pengabdian seorang dokter? Apa yang salah? Dokternya kah? Rumah sakit kah? Atau tuntutan pasien yang terlalu tinggi? Dokter Ayu. Tepuk tangan untuk Dokter Ayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya senang membacakan catatan jujur sang dokter. Ini Dokter Ayu. Nama lengkapnya adalah Dokter Dewa Ayu Sasyari Prahawan. Jadi yang bikin ingat puisi ini karena kata terakhirnya tadi adalah kata perawan. Jadi kita ini seneng kalau ada perawan-perawan ini. Oke, berikutnya adalah dokter ini adalah dokter PPDS di kampus, di fakultas, di rumah sakit di Sulawesi Utara ya, di Rumah Sakit Kandau Malalayang Manado, yang kemudian pada saat dia menjadi residen PPDS itu dia membantu persalinan melalui seksium, melalui sesar. Tapi bukan hanya Dokter Ayu, sebenarnya ada timnya, tapi karena perempuan maka ini yang kemudian lebih dikenal. Karena kemudian sang ibu bayi yang dibantu persalinan tadi meninggal, kemudian dilaporkan ke polisi lah, sampai di pengadilan. Di pengadilan negeri Manado dia bebas. Karena dia bebas maka jaksa kemudian lantas mengajukan kasasi. Di putusan kasasi dia dihukum 10 bulan penjara. Tapi kemudian yang bersangkutan Dokter Ayu dan tim itu mengajukan PK, tapi putusan PK lantas kemudian menguatkan putusan bebas yang diambil oleh Pengadilan Negeri Manado. Ya, ini soal pengantar saja ya. Soal pengantar, catatan jujur sang dokter. Pertanyaannya, siapa yang salah? Dokter kah? Rumah sakit? Iya. Pasien yang terlalu tinggi. Saya kira ini tantangan besar kita bagi para dokter, rumah sakit menurut saya. Dan ini memang tuntutan bagi pasien yang memang hari-hari gini mereka sudah paham apa yang dimaksud hukum kedokteran, dia paham tentang
apa yang dimaksud sebagai perjanjian telepatik, dia paham soal-soal seperti itu. Dia paham soal apa haknya, dia soal apa kewajibannya. Oleh karena itu memang ini tantangan bagi rumah sakit, bagi para tenaga kesehatan juga, ini tantangan bagi para aparat penegak hukum menurut saya. Berikutnya, tentu ini sudah disampaikan oleh Dr. Otto tadi, saya akan lanjut. Ketika kita akan bicara soal tanggung jawab rumah sakit, tentu harus dimulai dulu dengan apa sebenarnya kewajiban rumah sakit. Kalau belajar hukum administrasi, selalu bahwa tidak ada tanggung jawab harus dimulai dari kewenangan. Salah satu kewenangan itu adalah bicara soal kewajiban. Jadi lebih tinggi dari kewenangan itu ada yang disebut dengan obligation, yaitu kewajiban. Pasal 33 Undang Rumah Sakit ayat 1, setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi kata kuncinya 3, efektif, efisien, akuntabel. Berikutnya di dalam pasal 36 disebut setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Maka salah satu kewajiban yang harus dibuat oleh rumah sakit, yaitu rumah sakit harus menyusun yang disebut sebagai hospital bylaws. Bisa saja kemudian juga secara terpisah yang menyusun staff medical bylaws. Tetapi bisa saja staff medical bylaws itu juga ada di dalam hospital bylaws. Tapi intinya setiap rumah sakit harus, jadi itu wajib untuk membuat apa yang disebut tata kelola rumah sakit yang baik di satu sisi dan tata kelola klinis yang baik melalui apa? Melalui hospital bylaws dan staff medical bylaws. Dia adalah konstitusinya rumah sakit, dia adalah peraturan dasar rumah sakit, sehingga kalau ada persoalan kita bisa kembalikan selain kepada peraturan perundang-undangan, selain kepada etik, itu juga kita bisa kembalikan kepada hospital bylaws atau staff medical bylaws. Oke, soal kewajiban rumah sakit tentu tidak semuanya saya sampaikan, hanya saya ambil poin-poin penting. Salah satu kewajiban rumah sakit dalam pasal 29 adalah memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit dan masyarakat. Kita tahu bahwa setiap rumah sakit tentu dia memiliki profil. Di dalam profil rumah sakit itu biasanya dia sebut bahwa rumah sakit ini ada rumah sakit umum, terus kemudian ada kelasnya. Kalau umpama ada rumah sakit khusus, ya rumah sakit khusus apa gitu, dia pasti di dalam company profile dia tunjukkan. Atau kalau pas kita datang ke rumah sakit, di depan itu biasanya kemudian ada nama-nama dokter dan keahliannya itu. Dari nama-nama dokter keahliannya, kita tahu bahwa dia punya layanan umum atau layanan khusus atau layanan super khusus gitu ya. Jadi kita apakah ada layanan spesialis, ada layanan super spesialis. Itu bisa dilihat dari nama-nama dokternya dan layanan-layanan apa yang kemudian bisa diberikan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Selain kita juga melihat kelas rumah sakit ya. Berikutnya, kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman atau patient safety. Salah satu tugas rumah sakit yang utama dan pertama itu adalah patient safety. Maka segala upaya yang dilakukan rumah sakit, ya sebenarnya goal ultimate-nya itu adalah untuk keselamatan pasien. Namanya peraturan perundangan, kemudian kode etik rumah sakit, kode etik dokter, kemudian sumpah dokter, termasuk kemudian bicara soal standar profesi, standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, hospital bylaws, staff medical bylaws, itu ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan pasien. Maka itu sesungguhnya secara filosofis dalam konteks pelayanan kesehatan yang utama dan pertama harus diupayakan oleh rumah sakit adalah apa yang disebut sebagai patient safety. Kemudian itu bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan rumah sakit tadi yang dimaksud meliputi standar profesi, kemudian standar pelayanan medis, juga bisa standar apa yang disebut sebagai standar operasional prosedur. Berikutnya, rumah sakit itu juga memiliki fungsi sosial, maka dia memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan
untuk pasien tidak mampu atau miskin. Terlebih-lebih pada rumah sakit pemerintah, baik pemerintah yang ada di pusat maupun pemerintah daerah yang di provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua adalah pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi kemanusiaan. Jadi kalau hari-hari gini ada pandemi, dan pandemi ini dianggap sebagai tidak saja kedaruratan kesehatan masyarakat, tapi juga bahwa pandemi ini dianggap sebagai bencana nasional non-alam berupa COVID-19. Maka rumah sakit harus menjalankan fungsi sosial dalam konteks untuk pelayanan pasien COVID-19. Berikutnya adalah, ini yang penting, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai hak dan kewajiban pasien. Oleh karena itu, maka setiap rumah sakit itu selalu di rumah sakit, di lingkungan rumah sakit itu ada yang kemudian flyer gitu, ada hak-hak pasien, kewajiban pasien, hak rumah sakit itu selalu disosialisasikan. Agar apa? Agar mereka tahu apa haknya, agar mereka tahu apa yang menjadi kewajibannya. Berikutnya adalah melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, terutama dalam kondisi pandemi. Saya kira itu beberapa kewajiban rumah sakit, dan apabila rumah sakit tadi itu tidak memenuhi kewajiban sesuai dimaksud pasal 29 ayat 1 tadi, maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif, dapat teguran tertulis, atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Jadi pelanggaran terhadap kewajiban rumah sakit tadi itu berujung kepada sanksi administratif. Yang paling berat adalah pencabutan izin rumah sakit. Izin rumah sakit itu sebenarnya dibagi dua, izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional rumah sakit. Dan itu yang paling ditakutkan sebenarnya. Kalau izinnya dicabut, sudah selesai lah rumah sakit itu. Karena jiwanya, nyawanya ada di izin itu gitu. Oleh karena itu harus diperhatikan kewajiban-kewajiban rumah sakit. Berikutnya, selain bicara soal kewajiban, tentu secara hukum bahwa rumah sakit itu juga dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh peraturan perundangan. Pada pasal 40 ini disebutkan bahwa rumah sakit dapat menolak mengungkap segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Maka biasanya di dalam dunia praktek di rumah sakit itu, maka kalau ada pasien datang ke rumah sakit akan memberikan general information di satu sisi, yang kedua kemudian ada surat pernyataan bahwa siapa sebenarnya dari pihak keluarga ini yang akan memperoleh informasi dari pelayanan kesehatan. Jadi tidak sembarang orang, tidak semua orang kemudian bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan atau penyakitnya pasien dan tindakan-tindakan apa yang diperlukan. Jadi di setiap rumah sakit diberikan sebuah formulir yang disodorkan kepada keluarganya. Nanti siapa dari keluarga ini yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan, perawatan, atau kemudian pengobatan atau tindakan medis di rumah sakit. Jadi tidak setiap. Ini yang disebut sebagai rahasia kedokteran. Pasien atau keluarga yang menuntut rumah sakit dan menginformasikan melalui media massa dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Maka seringkali saya kepada rumah sakit yang menjadi klien saya sampaikan bahwa Anda jangan sampai kemudian didatangi jurnalis, media massa, tiba-tiba memberikan informasi tentang kesehatan atau penyakit pasien. Tidak boleh, kecuali bahwa pasien yang bersangkutan telah mempublish di media, maka untuk kepentingan hak jawab baru Anda boleh kemudian mempublish tentang kesehatan atau penyakit pasien. Saya kira penting. Kalau tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, jurnalis datang, media massa datang minta informasi,
informasi via rumah sakit atau kemudian dokter itu ternyata memberikan informasi sebelum kemudian pasien dan keluarganya itu mempublish di media massa, kita bisa kena rumah sakit ini atau dokter ini dengan rahasia kedokteran. Berikutnya, rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Jadi rumah sakit ini juga mestinya harus mendapatkan imunitas atau kekebalan untuk tidak bisa dituntut secara hukum apabila itu pasien menolak untuk dilakukan tindakan. Maka kemudian kepada pasien disodorkan kemudian surat penolakan atau dia pulang paksa. Ada kasus yang menarik sebenarnya di sebuah rumah sakit gitu, ada pasien ini rupanya terdidik begitu. Dan dia rupanya juga ada second opinion dari keluarganya, saudara-saudaranya yang mungkin dokter spesialis. Jadi ketika yang bersangkutan itu diberi petunjuk tentang bagaimana nutrisinya yang harus diberikan kepada pasien ini, sang istrinya tidak mau mengikuti petunjuk nutrisionis itu yang dilakukan oleh nutrisionis rumah sakit. Ya, waktu itu menjadi persoalan karena bahwa nutrisionis itu sudah mempertimbangkan bahwa ikut berpengaruh menentukan kesehatan dalam konteks pemulihan kesehatan pasien. Tetapi karena dia tidak mau, maka waktu itu diberi catatan, Anda ini mau lanjut di rumah sakit, mengikuti petunjuk rumah sakit, atau Anda tidak mau mengikuti petunjuk rumah sakit. Kalau Anda tidak mau mengikuti petunjuk rumah sakit, resikonya ada di tangan Anda. Jadi ini saya kira soal penting. Memang kita punya hak pasien untuk kemudian dilakukan tindakan. Pasien punya hak. Tetapi bahwa ketika kita ini menolak atau kemudian di satu sisi kita minta pulang paksa, kita harus buat pernyataan untuk minta pulang paksa atau kita tidak setuju terhadap tindakan dokter. Tapi kalau itu tetap di rumah sakit kan tidak mungkin kalau memang ada keharusan dilakukan umpama saja tindakan operasi atau bedah digestif umpama begitu. Rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Jadi dalam kondisi kedaruratan, umpama kedaruratan pernafasan, kedaruratan kemudian ada pendarahan atau bleeding itu yang terus-menerus, ada rasa nyeri yang luar biasa begitu, ya tentu tidak perlu ada yang disebut informed consent di depan. Ya semua akan dilakukan demi kepentingan menyelamatkan pasien tadi dilakukan oleh tenaga dokter. Baru nanti setelah itu dilakukan namanya informed consent menyusul ya, dibarengi dengan membuat rekam medis seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Yovita. Saya kira ini yang disebut sebagai imunitas yang juga harus dipelajari juga oleh aparat penegak hukum. Karena kadang aparat penegak hukum ini juga tidak paham nih hukum kedokteran atau hukum medis gitu. Sehingga kemudian semuanya aspeknya jadi pidana. Kalau ada laporan ke polisi, ya semua kemudian diperiksa satu persatu seolah-olah sebagai tersangka begitu. Ya tidak apa-apa, tapi asas praduganya harus dipegang. Berikutnya, apa pelindungan terhadap tenaga kesehatan? Ya, tenaga kesehatan. Itu ada diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini adalah merupakan bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya, tapi dengan catatan tadi bahwa dia menjalankan tugasnya dengan standar profesi, standar operasional prosedur, standar pelayanan medis. Biasanya di Undang-Undang Praktek Kedokteran disebut juga sesuai kebutuhan medis. Gitu. Ada indikasi medis enggak? Gitu. Itu menjadi ukuran. Jadi biasanya di dalam dunia praktek kedokteran itu sesuatu disebut
malpraktek itu kalau ada pelanggaran standar profesi, standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, dan tidak sesuai kebutuhan medis apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Saya kira ini sesuatu yang menarik kita diskusikan. Terus berikutnya adalah, ini soal penjelasan apa yang dimaksud standar profesi, apa yang dimaksud dengan standar operasional prosedur ya. Saya lewatin. Saya kira ini topik yang dimintakan kepada saya untuk membahas adalah bagaimana tanggung jawab rumah sakit. Dalam pasal 29 huruf ayat 1 ini, tepatnya ayat 1 huruf S, rumah sakit berkewajiban melindungi dan memberi bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ini berlaku bagi semua siapa saja yang bekerja di rumah sakit, baik itu tenaga kesehatan, nakes, tenaga kesehatan begitu, baik dokter maupun perawat, bidan, termasuk menurut saya driver ambulan itu kalau andaikan ada kecelakaan begitu ya, semua pokoknya petugas rumah sakit itu rumah sakit berkewajiban melindungi dan memberi bantuan hukum kalau suatu saat ternyata dalam menjalankan tugasnya itu ada persoalan-persoalan ya harus begitu. Yang pasal 46, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum ya, bertanggung jawab secara hukum terhadap apa? Semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kata kuncinya adalah karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi culpa. Tetapi kalau itu dilaksanakan dengan sengaja atau dolus, ya itu bertanggung jawab secara pribadi para tenaga kesehatan. Tapi kalau ini ada kelalaian, maka rumah sakit ini secara korporasi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kata kuncinya di kata kelalaian tadi. Jadi kalau dia lalai, karena capek begitu, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berusaha menyelamatkan nyawa pasien, tetapi entoh kemudian dia meninggal, ya rumah sakit bertanggung jawab. Karena dia sesungguhnya tidak bermaksud untuk secara sengaja dia membunuh dalam tanda kutip, tetapi ya dia masukkan karena upayanya sudah demikian luar biasa, tetapi entoh terjadi apa yang disebut sebagai resiko medis gitu ya. Berikutnya adalah ini nanti biar Bu Budiarsi ya, soal ini ya, biar Bu Budiarsi. Tadi ini setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Yang kedua adalah pengaduan tidak menghilangkan hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana dan menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Jadi kalau begitu, ini ada 3 hal. Menurut pasal 66 Undang-Undang Pradokni. 1, bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter itu dalam menjalankan praktek, dia bisa mengadukan ke MKDKI di satu sisi. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga bisa melaporkan dugaan tindak pidana dan dia juga bisa menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Pasal ini pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Teman-teman sejawat dokter pingin bahwa sebelum sebuah persoalan ini kemudian dilaporkan ke polisi gitu atau digugat perdata ke pengadilan negeri gitu, maksudnya ini harus diadili dulu di Dewan Kehormatan Etik gitu. Ternyata pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi judicial review-nya itu ditolak gitu. Artinya bahwa tetap saja bisa dilakukan 3 hal. 1, diadukan ke MKDKI. Yang kedua adalah bisa saat bersamaan bisa diajukan juga gugatan perdata dan laporan tindak pidana gitu. Apa syaratnya kalau diadukan ke MKDKI? Diatur di pasal 66. Apa sebenarnya fungsi MKDKI? Apa kewenangan MKDKI itu adalah menentukan ada tidaknya kesalahan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi. Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Dr. Otto juga, jadi
dokter itu terikat oleh 3 hal. Satu, oleh kode etik kedokteran, oleh sumpah dokter. Yang kedua, dia terikat oleh disiplin ilmu kedokteran yang dia pelajari. Ketiga, dia terikat oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kemudian menjalankan tugas profesinya, kalau dia bekerja tidak sesuai dengan standar ilmunya atau standar profesinya, maka bisa diajukan ke NKDKI gitu ya. Berikutnya itu juga bisa diajukan gugatan seperti di pasal 66 tadi. Ya, gugatannya bisa apa yang disebut wan prestasi karena berdasar kontraktual liability, bisa pakai pasal 1243 gitu. Terutama ini kalau di dalam rumah sakit yang spesialis estetika ya, atau dokter-dokter estetika itu, ini pasal-pasal ini rentan untuk digunakan untuk kemudian menyoal ya. Karena apa? Karena yang datang orang sehat itu. Orang sehat kurang mancung hidungnya, dia minta bagaimana supaya mancung. Mukanya kurang oval gitu, kelihatan sudah agak tua, kelihatan agak tua, keriput matanya, dia minta bagaimana lebih mancung, kemudian juga kelihatan lebih muda 10 tahun gitu. Maka dia bisa datang ke estetika ya, melakukan operasi plastik gitu. Nah, kalau umpama saja itu bisa menjanjikan bahwa nanti before begini, after begini, tapi nggak sesuai ya, itu bisa prestasi. Itu juga bisa berlaku bagi umpama operasi payudara umpama gitu ya, dan operasi mempercantik kelamin, itu kan juga kalau ada efek-efek samping kan menjadi berbahaya. Oleh karena itu ini juga harus berhati-hati. Oke, berikutnya bisa juga pasal yang digunakan dasar gugatan adalah liability in tort, yaitu Andrés Mata 1365. Ini adalah pasal yang paling banyak digunakan untuk menggugat rumah sakit dan dokter. Menurut saya dalam panjang sejarahnya 13 tahun saya mendampingi rumah sakit ya pasal ini. Pokoknya intinya itu semua gugatan ke pengadilan itu lebih banyak pada Andrés Mata ya 1365 yang menuntut kerugian baik secara material dan imaterial. Yang mengerikan itu kerugian imaterialnya pasti miliaran itu. Karena dianggap rumah sakit itu adalah besar, terus duitnya banyak. Seringkali itu yang kemudian mengerikan itu kalau tidak berhati-hati menjalankan profesi dokter, tenaga kesehatan dan rumah sakit. Berikutnya adalah ini contoh wan prestasi ya, nanti dipelajari sendiri. Ini contoh dugaan. Tadi contoh dugaan perbuatan melanggar hukum. Ini tadi yang disampaikan Pak Dr. Otto soal pasal-pasal yang biasanya dipakai oleh teman-teman penyidik itu adalah pasal-pasal ini. Baik yang ada di KUHP, sengaja membiarkan pasien tidak tertolong, kalpan menyebabkan kematian, kemudian kalpan menyebabkan sakit atau luka berat, pengguguran kandungan tanpa indikasi medis, melakukan eutanasia, membuka rahasia medik, membuat surat keterangan palsu, memberikan atau menjual obat palsu. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan sore ini. Beberapa kasus yang kemudian kami diminta pendapat hukumnya adalah belakangan pasien-pasien yang masuk rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah itu kan ada SOP. Jadi kalau masuk rumah sakit tentu di rapid test dulu, baru kemudian di swab atau di PCR. Baru setelah itu yang bersangkutan dibuatkan surat keterangan gitu. Persoalannya adalah terkait bahwa ada jenazah ya. Jenazah ini JOA. Jadi sebelum masuk rumah sakit sudah meninggal. Tapi setelah itu di rapid test sama rumah sakit. Setelah dibuat surat keterangan kematian, kemudian dibikinkan surat keterangan. Dia di rapid test itu reaktif gitu. Setelah reaktif maka kemudian dibuat surat keterangan bahwa atas alasan reaktif itu dia kemudian dikatakan penyakit menular gitu. Ini menjadi persoalan besar itu. Jadi di demo itu oleh keluarganya itu. Dan surat keterangan itu ketika mau dipakai untuk mengangkut jenazah keluar pulau dia tidak boleh karena dia penyakit menular. Rumah sakit mau dibakar tuh sama sekelompok masyarakat. Maka saya bilang sama dokter, dok itu sebenarnya kalau rapid test reaktif itu sama enggak dengan terkonfirmasi positif COVID-19? Tidak sama. Ya kalau tidak sama jangan disamakan dong itu dengan
konfirmasi positif COVID-19, sampaikan aja dia adalah dari hasil rapid test dia reaktif. Yang kedua, kalau itu jenazah, dok, kalau menurut saya ya jangan rapid test, segera dilakukan disebut sebagai PCR, segera bisa dikeluarkan bahwa dia positif atau negatif COVID itu. Baru di situ dilakukan pemulasyaraan jenazah sesuai protokol. Sekarang itu ada indikasi tidak begitu. Masih di rapid test surat keterangannya yang bunyi adalah sudah penyakit menular. Saya kira ini suatu persoalan yang perlu kita diskusikan bersama. Baru kalau kita bicara soal pidana di luar KUHP, tadi yang Pak Oto sebut pasal 75, 80 di praktek kedokteran, Undang-Undang Praktek Kedokteran, pasal 62, 63 di Undang-Undang Rumah Sakit, dan pasal 90 sampai 200 itu di Undang-Undang tentang Kesehatan. Berikutnya adalah ini menurut saya menarik ini soal beberapa teori yang penting di dalam konteks tanggung jawab rumah sakit dan tenaga kesehatan. Pertama, kalau kita bicara soal apa yang disebut sebagai tanggung jawab pribadi atau personal liability, biasanya itu pada perkara pidana. Jadi pasien-pasien itu melaporkan dokter kalau dia diduga melakukan malpraktek gitu, dia lapor ke polisi, biasanya itu adalah dokter yang bersangkutan karena dianggap ini adalah sebagai personal liability, jadi tanggung jawab pribadi. Yang kedua disebut sebagai strict liability atau apa yang disebut tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Yovita, the thing speaks for itself. Jadi kalau ada kasa yang tertinggal, ya sudah itu menjadi bukti. Maka ini berlaku namanya strict liability. Ada gunting operasi yang tertinggal, itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah strict liability. Cukup bahwa apa yang tertinggal itu menjadi bukti bahwa dia lalai. Berikutnya ada yang disebut sebagai responden liability, tanggung renteng. Kalau dalam gugatan perdata oleh pasien itu, seringkali gugatan itu kemudian dokter atau tim dokter itu sebagai tergugat 1 begitu, rumah sakit itu sebagai tergugat 2. Begitu nanti baru kemudian dia menuntut namanya ganti rugi secara tanggung renteng antara siapa? Tim dokter tadi yang melakukan tindakan medis dan rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi. Biasanya dipakai ini sebagai dasar bahwa tidak saja tenaga dokternya yang digugat secara perdata, tetapi juga rumah sakitnya. Karena dianggap di pasal 29 tadi, bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan. Ya, oleh karena itu, rumah sakit itu dijadikan tergugat gitu, untuk kemudian dituntut dia minta ganti rugi baik secara material dan imaterial secara bertanggung renteng. Terakhir, apa yang disebut sebagai vicarious liability, tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan di bawahan. Ya ini juga bisa saja kalau memang bahwa tadi kan kalau ini ada kelalaian, rumah sakit bertanggung jawab. Jadi prinsip vicarious liability ini juga berlaku memang di Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi kalau ada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya tapi karena kelalaiannya, rumah sakit sebagai korporasi harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian itu. Tetapi yang menarik adalah dulu ada istilah bahwa antara hubungan pasien dan dokter itu dulu ada teori kapten teori, bahwa dokter dalam melakukan operasi itu dia adalah sebagai kapten, sedangkan tenaga perawat itu posisinya adalah sebagai sebagai pembantunya, sebagai timnya yang membantu, yang support gitu. Sehingga ada teori kapten, maka kalau nakodanya ini yang bikin kemudian kapalnya tenggelam, maka nakodanya ini yang bertanggung jawab. Teori itu dulu relevan, tapi sekarang tidak. Karena apa? Karena sudah ada undang-undang tentang keperawatan sendiri. Di dalam konteks keperawatan, dokter dan perawat hubungannya itu, maka bisa dilihat ada kewenangan perawat secara mandiri yang diatur di dalam undang-undang keperawatan. Ada memang kewenangan perawat yang diperoleh dari dokter, dari delegasi dokter. Maka kita harus hati-hati nih. Ini apa kewenangan mandiri yang dimiliki perawat? Ya perawat yang harusnya bertanggung jawab secara mandiri.
Tapi kalau ini adalah kewenangan yang diberikan delegasi, harus kita cek. Apalagi diberikan mandat, kita cek. Yang bertanggung jawab kalau itu adalah mandat dokternya. Jadi soal-soal begini itu penting, harus ada diatur di dalam Staff Medical Bylaws. Termasuk ini ada bagaimana kalau residen atau teman-teman yang lagi PPDS melakukan tindakan dan itu menimbulkan kerugian, siapa yang harusnya bertanggung jawab? PPDJ-nya apa? Apakah penanggung jawab dokter penanggung jawabkah sebenarnya yang harus bertanggung jawab secara yuridis, ataukah dia ikut bertanggung jawab? Bagaimana juga kalau ada dokter tamu, itu kan? Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab kalau ada tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pasien? Atau juga ada yang kemudian dokter dengan kerjasama. Ada dokter A di tempat lain kerjasama dengan rumah sakit, pinjam aku operasi di tempatmu soalnya di tempat saya tidak mumpuni alatnya. Teruslah pinjam di rumah sakit X. Ternyata menimbulkan kerugian itu. Siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Bisakah rumah sakit yang kemudian dipinjam itu bertanggung jawab? Ini harus diatur dalam apa yang disebut dengan Hospital Bylaws dan apa yang disebut Staff Medical Bylaws. Biasanya saran saya, kalau kita untuk mencegah supaya tidak ada pengaduan, tuntutan, gugatan terhadap rumah sakit atau tenaga kesehatan, maka saya bilang Anda wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit. Anda cek semua izin-izin itu jangan sampai sudah mati. Soalnya itu sangat berbahaya. Karena ini tidak saja administratif, ini adalah pidana. Yang disampaikan Pak Dr. Otto, tidak memiliki izin operasional dan izin mendirikan atau dia sudah habis, ya ini adalah pidana. Yang kedua adalah wajib miliki surat tanda register buat dokter ya. Yang kedua adalah, yang ketiga, wajib miliki surat izin praktek. Jadi kalau ada dokter bekerja di rumah sakit, itu dicek dulu STR-nya, dicek dulu SIP-nya, apakah masih hidup atau harus diperpanjang. Harus ada orang yang diberi tugas khusus untuk mengurus itu. Jangan sampai dia dokter atau perawat itu, surat izin praktek keperawatan itu mati gitu. Karena apa? Dianggap dia nanti itu unbefugt. Nah, itu menjadi persoalan besar karena itu tanggung jawab bisa terhadap pimpinan rumah sakit dan itu adalah pidana. Seperti yang disebut Pak Otto tadi. Berikutnya adalah tadi bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan medis, standar prosedur operasional dan sesuai kebutuhan medis pasien. Berkali-kali saya kan biasanya itu ada pasien-pasien yang ibu hamil yang mau melahirkan tuh. Kemudian artis-artis itu minta kalau tanggalnya itu tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 atau tanggal 7 bulan 7 tahun 2017. Ya nggak apa-apa sebenarnya dokter bisa lakukan sepanjang memang ada indikasi medis, dia bisa dilakukan seksio, ada kewajiban seksio. Tetapi kalau dia bisa sebenarnya tidak ada persoalan, dia bisa dengan normal, artinya persalin normal ya seharusnya persalin normal. Jadi tidak boleh semata-mata mengejar apa yang disebut sebagai tanggal yang bagus tadi. Tapi banyak biasanya dalam praktek itu kemudian rekam medisnya ini pinggulnya sempit, wah sulit kita mengukur pinggul yang sempit itu. Ya sudah, pokoknya setiap yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan harus dicatat, harus ada di dalam rekam medis. Apa yang dilakukan dari waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari menit per menit itu harus dicatat itu apa yang dia lakukan. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan itu harus ada di dalam rekam medis itu karena itu akan menjadi bukti hukum kalau suatu saat ada persoalan. Memahami kewajiban dokter dan pasien tadi sudah dijelaskan, meminta persetujuan atau penolakan tindakan medis ini penting terutama pada pasien-pasien yang dia sadar kemudian bukan ada kedaruratan ya, baik kedaruratan kaitannya dengan pernafasan atau kedaruratan yang lain. Dan juga kalau dia menolak, ya suruh dia menandatangani penolakan tindakan medis. Membuat rekam medis yang disebutkan tadi oleh ini, menyimpan rahasia pasien. Burung Irian Burung Cindrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.